ada yang bisa aku perbuat selain menjaga dan memperhatikanmu. Jika kau ingin jatuh, jatuhlah perlahan. Kau tahu aku mencintaimu, karena itu aku mengikhlaskanmu. Aku ingat, aku begitu hangat waktu itu, entah karena demam atau hanya sedang cemburu. Mungkin juga patah hati. Aku juga tidak tahu mengapa aku layak untuk patah hati. Padahal aku dan matahari tidak pernah menjalin janji apa-apa. Hubungan kami pun sebatas dua benda yang saling memberi kabar dari jauh. Saling bertanya tentang manusia yang berlalu lalang dan anjing peliharaan yang tiba-tiba hilang. Kami sering berbicara tentang apa saja. Aku bercerita kepadanya tentang akar yang tiba-tiba hendak melihat permukaan dan pucuk yang diam-diam ingin hidup tenang di dalam kuburan. Aku juga bercerita kepadanya tentang ranting-ranting kecil yang berharap buah besar tumbuh dari tubuhnya dan batang pokok yang ternyata mulai bosan menahan kami semua. Namun, dia, matahari yang membuatku jatuh cinta, tidak pernah bercerita apa-apa. Ia berkata, ia dilahirkan hanya untuk menyinari, itu saja. Selebihnya, aku tidak tahu hal lain tentang dia, tapi aku mencintainya. Dan seseorang yang sedang jatuh cinta adalah peneliti yang mahir, bukan? Maka semenjak aku tahu bahwa aku jatuh hati kepada matahari yang lahir hanya untuk menyinari, aku mencari tahu tentangnya, apapun tentang dia, asal-usulnya, sanak familinya, kerabat-kerabatnya, teman dan sahabatnya, musuhnya. Bahkan aku mencari tahu tentang sekolahnya, kampusnya, tempat ia bekerja, tempat ia menghabiskan waktunya saat istirahat, dan seterusnya. Sudah aku bilang tadi, orang yang sedang jatuh cinta punya rasa penasaran yang bahkan bisa membunuh seekor harimau bengali. Tetapi aku tidak menemukan apapun tentangnya, tidak satupun, selain apa yang sudah ia beritahu kepadaku, bahwa ia adalah matahari dan ia lahir hanya untuk menyinari. Lalu aku mulai curiga. Kau tahu apa yang ada di pikiranku, di pikiran setiap orang. Ketika pagi berganti siang, siang menjadi sore, sore berubah petang, petang menjelma malam, dan matahari kemudian menghilang. Ya betul, kemana lantas ia pergi? Aku tidak pernah tahu ini, dan dia membuatku penasaran setengah mati. Sejak itu, aku mengenal bulan. Ia mirip matahari, namun tidak seterang matahari. Tentu saja, tidak ada yang bisa mengalahkan sinar matahari yang membuatku jatuh cinta. Tidak ada yang bisa menyainginya. Meski seluruh cahaya dari alam lain berkumpul dan bersatu untuk menundukkan ia, aku tidak bisa menemukan matahariku dimanapun. Sebab aku hanya tepian daun. Aku hanya menunggu dia setiap pagi, menanti lembut sinarnya yang merayap di sekujur tubuhku. Dia tidak pernah gagal membuatku merasa nyaman dan selalu hadir untuk menjadi teman. Oh iya, teman. Begitu pada akhirnya ia berkata kepadaku, aku hanya menganggapmu sebagai teman. Salah satu dari beratus-ratus miliar sulur cahayanya berbisik di telingaku. Maaf, aku tidak pernah memberitahumu selama ini. Tapi aku jatuh cinta kepada bulan. Sejak itu cahayanya, cahaya matahari yang sempat membuatku jatuh cinta, tidak lagi terasa sama. Tidak pernah terasa sama. Aku tidak menyukai bulan, sebab ia ada, matahariku menjadi tidak ada. Kemudian pada suatu pagi yang lain, saat aku tidak lagi menunggu matahari dan berharap tidak pernah lagi ada pagi kau hadir. Kau datang ketika aku begitu hangat, entah karena demam atau hanya sedang cemburu. Namun, kau seolah memahamiku. Kau yang dingin membuatku sejuk, membuatku berhenti merajut, membuatku merasa beruntung lahir sebagai daun yang bisa merasakan tenang. Suaramu menyebutkan nama. Selamat pagi, namaku Embun. Tetapi ketika aku merasa pada akhirnya mampu jatuh cinta lagi, kau tiba-tiba saja pergi. Kepada daun, sebagai setitik embun, tak ada yang bisa kuberikan. Selain sejuk tubuh rapuhku, aku akan segera mati. Cintalah embun yang lain. Aku hanyalah sementara untukmu. Jangan jatuh cinta kepadaku. Aku ingat
Kau begitu hangat waktu itu. Entah karena demam atau hanya sedang cemburu. Namun, aku tahu pagi itu matahari telah datang. Entah karena apa. Mungkin semalam ia begadang dengan teman-temannya atau menghabiskan waktu bersama kekasihnya. Aku tidak sembarangan menebak, karena sebenarnya hal tersebut sudah menjadi rahasia umum. Tetapi ternyata kau belum tahu, sebab kau tampak terkejut saat aku bercerita tentang hal itu kepadamu. Kau tahu kan, yang berada di langit hanya mencintai yang di langit pula. Setelah aku mengucap itu, kau mendesah lesu dan mengomeli dirimu sendiri. Kau bilang, seharusnya kau sadar bahwa kau tidak pernah sekalipun menjadi hal yang menarik baginya selama ini. Kau hanya mengaguminya dari permukaan bumi dan perasaan kalian hanya muncul di satu sisi, hanya di sisimu. Cinta bertepuk sebelah tangan. Aku mendapatkan istilah itu dari embun tetangga di ranting sebelah. Aku tidak tahu bagaimana rasanya, karena aku tidak pernah mengalaminya. Tetapi aku tahu kau sangat mengerti, sebab kau mengangguk-anggukkan kepalamu, membuat tubuhku terguncang-guncang. Hampir saja aku jatuh sebelum akhirnya kau dengan sigap meraih dan merengkuhku. Rengkuhan pertamamu itu, rengkuhan yang tidak pernah sebelumnya aku rasakan. Dan terus terang, aku menikmatinya. Aku tidak pernah sempat jatuh cinta, kataku kepadamu pagi itu. Kau bertanya mengapa, dan aku tidak butuh waktu lama untuk menjawabnya. Karena aku hanya untuk sementara. Kau menolak ucapanku dan merengkuhku semakin erat. Aku berkali-kali berkata kepadamu, percuma. Aku hanya sedetik embun dan menemanimu sebentar saja. Setelah itu aku akan menguap dan jatuh ke tanah dan mati. Aku mendengar kau berteriak begitu keras. Kau berkata, mengapa perpisahan kita terjadi begitu lekas? Aku tidak tahu, kataku. Namun, inilah seharusnya. Kau harus bisa menerima. Banyak hal indah memang hanya berlangsung untuk sementara. Kau bisa mencintai embun yang lain jika kau mau. Tetapi kau menolak. Kau bersikeras menginginkan aku. Kau tahu, jika saja aku punya keberanian untuk mengucap hal itu, aku akan berkata kepadamu, aku pun mau. Tetapi aku tidak bisa. Aku hanya setitik embun dan aku lahir untuk sebuah sementara. Selamat tinggal dan terima kasih. Aku akan merindukan rengkuhan itu. Rengkuhan saat kau begitu takut kehilangan aku. Sebagai pagi, aku sudah terlalu tua untuk menyaksikan kisah cinta seperti ini. Ingin hanya menggigilkanku, tak lagi sekalipun membawa kabar. Sungguh, bisakah kalian hentikan segera melodrama tua ini? Aku sudah bosan dan tidak ada kabar baru yang datang dari angin bengal itu. Bukannya berita baik yang aku dapatkan ini, malah adegan cinta anak kecil yang tidak tahu bagaimana caranya menempatkan diri. Kalian terus bermesraan seperti itu di depanku. Sungguh, oh, lebih baik aku segera mati. Kalian tahu, ini ibarat menonton sinetron murahan setiap hari. Aku terpaksa menyaksikan semuanya karena, ya tentu saja karena aku adalah sebuah pagi.
Aku tidak bisa menghindar dan lari. Meskipun aku ingin, setengah mati aku ingin lari dari pertunjukan yang memuakan ini. Aku adalah sebuah pagi dan temanku adalah angin. Sungguhnya, aku tidak benar-benar yakin apakah angin adalah temanku. Karena pada hari-hari tertentu, ia seakan menjelma menjadi musuh. Di satu hari, ia bisa sangat manis seperti anak kecil yang membawa kabar gembira tentang harapan dan hangatnya impian. Di hari lain, ia bisa berubah jadi sangat menjengkelkan dan membawa berita buruk dari pagi di belahan dunia yang lain. Ia pengembara yang bepergian seenaknya, dan ia tidak pernah sekalipun menjadi tua. Tidak seperti aku yang selalu khawatir akan bertambahnya usia. Angin temanku atau musuhku, entahlah. Ia abadi dan ia tidak butuh hal lain selain dirinya sendiri. Tidak seperti aku yang membutuhkannya untuk mengetahui kabar apa saja yang terjadi di pagi yang lain. Ia tidak membutuhkanku. Ia hanya seperti tukang pos yang tidak peduli apakah surat yang ia bawa sampai di alamat yang tepat. Ia mengangkut kabar apa saja, dari mana saja, dan ia sebar pada siapa saja yang ia inginkan. Semua terserah padanya, dan dengan begitu ia selalu gembira. Tetapi meski menyebalkan, ia masih lebih baik dari kalian dan kisah cinta kalian yang membosankan. Ia satu-satunya membawa kabar yang bisa kuandalkan untuk membawakanku berita yang aku inginkan. Itu juga yang menumbuhkan semangat pada diriku sebagai pagi yang semakin hari semakin menua, untuk tetap merasa muda, untuk tetap menunggu. Sebab, sungguh seharusnya kalian sudah tahu, aku ini sebuah pagi, dan aku sudah terlalu tua untuk hal-hal manis seperti ini. Sebagai angin, tak ada lagi yang membuatku gembira selain berkelana dari satu pagi ke pagi lain. Singgah sebentar dan berangkat lagi. Apa kabar dunia? Aku sedikit kesal hari ini karena pagi yang tua itu mengameliku. Apa salahku? Aku hanya angin dan tugasku hanya membawa kabar. Perkara kabarnya apa, dari siapa, dan bagaimana caraku menyampaikannya, itu terserah aku kan. Pagi yang menyebalkan itu tidak pernah mau memahaminya. Memang yang tua selalu mau permintaannya dituruti dan tidak pernah menerima jika dibantah, meski mereka tahu sebenarnya mereka salah. Oh ya, aku sudah cerita kepada kalian tentang daun dan embun yang bercinta pada pagi itu. Kasihan sekali. Embun, daun yang malang itu sampai sekarang masih terpuruk dan belum menerima kenyataan bahwa embun yang ia cintai sudah jatuh ke tanah dan mati. Padahal masih banyak embun lain yang berdatangan kepadanya setelah itu. Tapi tetap saja ia tidak mau. Aku heran. Memangnya cinta hanya bisa untuk satu? Tidak bisa 2, 3, atau 4? Pusing aku memikirkannya. Aku ini angin dan tugasnya hanya membawa kabar, bukan menelaah kisah cinta yang bahkan bukan milikku. Tetapi aku bisa menyebarkan kisah ini kepada pagi-pagi yang lain. Tentu saja bukan pagi yang sudah tua itu. Dasar, ia tidak pernah mengerti gejolak asmara dan hati kaula muda. Aku kasihan kepadanya. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya ditunggu oleh pagi yang tua itu. Dia pernah kehilangan kekasihnya. Aku tahu. Angin di negeri lain memberitahuku tentang itu. Dia bilang, aku hanya ada satu dan aku bangga karenanya. Memang betul aku bangga menjadi angin. Tapi aku tidak hanya satu maupun arogan seperti yang dia ceritakan kepada kalian. Aku punya saudara kembar.
Aku punya banyak saudara kembar. Angin laut dan angin darat hanyalah salah duanya. Angin sepoi dan angin ribut saudaraku yang tidak pernah akur. Namaku, aku hanya angin. Aku si bungsu di antara angin-angin lain yang tidak pernah ceritakan pagi yang tua itu. Dari situ kalian bisa tahu, ia orangnya sangat tertutup dan suka menutup-nutupi, bukan? Aku sudah tahu itu sejak pertama kali melihatnya. Sebab aku angin dan aku melihat semua. Belakangan aku mencari tahu lebih jauh tentang kekasih pagi yang pergi itu. Kekasihnya bernama Senja. Dan setelah satu fakta terbuka, fakta lain mengungkapkan dirinya. Senja dibawa pergi oleh malam. Aku tidak tahu apakah Senja dibawa pergi atau ia memang menyerahkan diri. Sekarang ini banyak kan yang sama-sama senang, namun mengaku dipengaruhi, bukan? Ya, manipulasi. Aku benci hal itu. Kenyataan adalah kenyataan, dan yang tidak bisa menyampaikan atau menerima kenyataan tidak bisa menjadi temanku. Termasuk pagi yang masih menunggu itu. Aku sudah menyampaikan kepadanya tentang kekasihnya yang pergi bersama malam pada sebuah hari sebelum tahun baru. Menurut pengakuan pagi kepadaku. Oh ya, aku adalah angin, dan aku bisa membuat semua menceritakan kisah paling pribadinya kepadaku. Senja melihat malam pada hari itu begitu indah dan menawan. Ia dipenuhi warna-warni. Belakangan, aku tahu warna-warni itu bernama kembang api. Senja melihat malam di hari sebelum tahun baru yang penuh sinar menyilaukan, dan tanpa butuh waktu ia jatuh cinta kepada malam itu. Hari berikutnya, ia tidak pernah lagi menemui pagi. Dan sejak saat itu, pagi yang tua itu selalu menanti. Aku bingung. Memangnya cinta harus selalu menanti? Aku ini hanya angin dan tugasku hanya membawa kabar.